Bahwa meskipun kita melewati lembah-lembah yang sulit, tapi tangan Tuhan selalu menyertai kita. Setuju? Boleh katakan amin. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Takkan ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju, boleh sama-sama katakan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Takkan ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
Pada hari ini Tuhan, kami datang mencari wajah-Mu Tuhan dengan segala penuh kerendahan hati kami Tuhan. Bapa, biarlah kami selama sepekan boleh bekerja, dan pada hari ini kami mencari wajah-Mu bukan karena rutinitas kami sebagai kami anak-anak-Mu. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan, kami haus rindu akan isi hati-Mu. Kau sirami kami agar kami terus dapat bertumbuh, berbuah lebat sehingga menjadi tamak bagi banyak orang. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, urapi pipi lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Engkau pakai pipi lidah hamba-Mu, Engkau urapi, biar yang berbicara itu bukan hamba-Mu tetapi Engkau Tuhan. Dan Tuhan, taruhlah beberapa murid-Mu di setiap hati kami Tuhan, untuk selalu duduk diam di bawah kaki-Mu, baik yang onsite maupun online Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala penghulu udara, penguasa udara yang akan mengganggu berjalannya ibadah kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, hanya Engkau lah Tuhan penghibur, dan Engkau yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini di minggu terakhir tanggal 26 April. Nah, puji Tuhan, pada pagi hari ini dimana seperti tadi lagu tadi yang Jacqueline bawa, saudara Jacqueline bawa ya, pendeta Jacqueline, dia menyampaikan dalam kata-katanya itu sangat luar biasa dan sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan yang menyaksikan channel kami baik lewat Facebook, YouTube maupun manapun, nah, puji Tuhan, jika Anda diberkati dengan lewat lagu ini, saudara bisa link cari sendiri lagunya. Nah, tema pada pagi hari ini adalah sama seperti judul tadi, Tuhan benteng hidupku. Dimana kenapa saya mengambil tema Tuhan benteng hidupku? Bapak Ibu, keadaan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, kelangkaan minyak sudah mulai terjadi. Seperti minggu lalu saya sudah ceritakan. Baik minyak goreng, baik BBM, ya kan? Adanya kenaikan harga BBM yang tidak bersubsidi, dan juga sayur mayur, dan masih banyak lain. Kalau tidak melekat kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan benteng hidup kita tuh akan goyah, kita akan hancur. Hancur oleh apa? Oleh musuh. Musuhnya siapa? Bukan kita seperti perang manusia lawan manusia, bukan. Tetapi menghadapi era-era yang modern seperti ini, yang sedang kacau balau. Saat ini keuangan yang berlaku yaitu di kalangan menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah itu kembang kempis. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sama seperti kami, sebetulnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi mungkin nanti setelah di sesi firman sudah selesai. Bapak Ibu, Tuhan benteng hidup kita. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Pakailah ketopong dan senjata kemenangan. Perisai, ketopong, dan senjata. Di mana perisai
itu untuk melindungi kita. Ketopong keselamatan adalah topi, pedang untuk melawan. Kita melawan siapa? Melawan iblis. Iblis itu bukan manusia, tetapi iblis itu ada di dalam diri kita juga. Loh Pak, katanya Tuhan ada di hati kita. Betul, di hati kita. Tetapi iblis ada di diri. Diri dan hati itu beda. Diri itu kata macam. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Ibarat sama seperti tubuh, jiwa dan roh. Itu ada 3. Roh itu kita kembali ke Tuhan. Tubuh itu mati. Jiwa ini yang nanti akan dihakimi. Nah, iblis itu, setan itu ada di diri kita. Kita memiliki, sekali lagi, Tuhan memberikan manusia itu kehendak bebas. Bebas untuk melakukan apa aja. Mau ibadah di situ, tidak di situ. Mau membenci Tuhan di situ, mau menghujat Tuhan di situ, tidak di situ. Ya kan? Tetapi itu akan terjadi pada saat terakhir, akhir zaman, masuk masa penghakiman. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan. Kita baca dalam Roma 1 ayat 16. Ya. Tema di sini Tuhan benteng hidupku. Ya. Di mana di sini kalau kita melihat dalam Roma 1 ayat 16 itu adalah berjudul Injil itu kekuatan Allah. Nah, di mana kekuatan Allah kita harus memakai itu semua. Sebab itu aku mempunyai keyakinan dan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dengan iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi kita kembali. Iman kita, seberapa besar iman kita terhadap Tuhan. Ketika iman kita mulai yakin dan percaya akan Tuhan, kita akan dapat kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Bapak Ibu, jangan mudah imanmu itu goyah. Dalam arti katanya Tuhan benteng hidupku. Tetapi Bapak Ibu masih iya nggak sih ya, percuma. Kalau ibarat kata sama seperti kita mau melangkah. Aku mau melangkah nih, tetapi tanah yang aku injak, kita belum tahu ini lembek atau tidak. Aku melangkah ini, aku kejeblos nggak ya, bolong nggak ya. Bapak Ibu, ketika iman kita melangkah aja, Tuhan juga ragu. Ibarat kata kita memiliki masalah nih, ya ini tak Alkitab, tapi ibarat kata kita masalah segini, kita serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku punya masalah.
Ketika Tuhan mengambil masalah itu, kita sudah sebaiknya lepas, ya kan? Biar Tuhan yang urus masalah kita. Kita yakin dan percaya dengan iman. Tetapi kalau kita masih gondel, iya nggak ya? Tuhan nolong aku nggak ya? Sama saja bohong. Iman kerdil. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjadi benteng hidup kita, sedangkan iman kita itu imannya iman acak-acak. Firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang suam-suam kukuh, panas enggak, dingin enggak, dia akan dilempar ke laut, ke dalam lautan api. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika iman kita kuat, segala sesuatu bisa kita hadapi. Secara otomatis Tuhan adalah benteng hidup kita. Mau badai sebesar apa, Tuhan pasti tolong. Tetapi ingat sekali lagi, jangan pakai kekuatan dirimu sendiri untuk menghadapi itu semua. Ada masalah langsung cepat-cepat lari ke sama teman curhat, gibah. Ada masalah sedikit, kita lari ke dukun. Ada sedikit masalah, kita lari ke petilasan. Ada sedikit masalah, kita lari ke gunung kawi. Sama saja bohong. Kita mendukakan Tuhan. Tuhan itu, Allah itu pencemburu. Enggak cuma pacar. Waktu muda, kamu termasuk wanita. Waktu muda, pacarnya cantik ganteng. Didatengin cewek yang lebih cantik atau yang lebih ganteng, cemburu. Jangankan kamu, Allah itu pencemburu juga. Suatu sore saya ditanya sama istri saya, "Pak, waktu kamu mendoakan orang buta itu, mujizat terjadi, orang buta itu melihat." Saya sempat jengkel. Saya sempat kesel. Kenapa pertanyaan konyol itu selalu pertanyaan? Saya adalah sebagai hamba. Bahasa Ibrani-nya adalah doulos. Saya sudah berkali-kali saya katakan dalam YouTube saya. Doulos itu ibarat kata itu hamba itu keset. Salah benar hamba Tuhan itu selalu disalahkan. Suatu ketika saya pernah mendoakan seseorang, "Pak, sudah doakan saya belum, Pak?" Ya, nanti kita doakan. Gimana, Pak, hasilnya? Belum lepas 1 hari, baru 2 jam. Biar Tuhan yang bekerja. Sih, Pak, Bapak ngasih restu ini. Saya terakhir kata saya katakan, saya bukan dukun, saya bukan paranormal. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Saya sebagai hamba hanya menyampaikan apa yang menjadi kerinduan umat Tuhan, bukan umat saya. Bapak Ibu, saya mengatakan sama istri saya, kalau kamu ragu dengan kekuatan mujizat dari Tuhan, kenapa nggak kamu tanya sama Yesus waktu membangkitkan Lazarus, waktu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh? Yesus, itu benar langsung terjadi. Kenapa nggak nanya? Saya katakan sama istri saya gitu, seolah-olah imannya iman kerdil gitu, tidak punya iman. Saya paling benci. Udah jelas-jelas firman Tuhan dikatakan, barang siapa yang tidak melihat aku namun percaya. Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu. Kita belum lahir. Berapa Masehi? Namun hati kita percaya pada Tuhan. Kalau mujizat itu masih ada sampai sekarang. Jangan ketika
mujizat itu dalam bentuk nyata uang, baru percaya. Nek wong Jawa ngomong ana duit kena dikelakoni, mbek percaya. Tetapi nggak seperti itu. Mujizat itu tidak berupa bantu dengan uang. Tolak ukurnya manusia sekarang mujizat itu uang. Apalagi kalau minta didoakan harus cepat-cepat. Pak, gimana doanya? Kemarin ada satu messenger yang meminta untuk didoakan cowok saya Pak, gara-gara ada cewek ini, tolong doakan Pak, saya doakan. Nama cowoknya ini Pak, ya saya doakan. Seolah-olah tuh apa ya, saya seperti dukun. Terus besokannya ditanya, Pak sudah doakan? Sudah. Gimana Pak? Ya, gimana Pak doanya Pak? Nah, seolah-olah mau mendikte. Saya katakan, biar Tuhan yang berkuasa. Saya katakan seperti itu. Dan saya terakhir saya katakan, saya bukan dukun, saya cuma hanya hamba. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, milikilah iman. Iman sebesar biji sesami saja bisa memindahkan gunung atau memindahkan pohon ara untuk tertanam di dalam lautan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, dan timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, pada hari ini saya membuat satu keputusan yang sangat mengejutkan. Pada hari ini, Bapak Ibu, jemaat-jemaat terkasih di dalam Tuhan, baik yang onsite maupun online, baik yang ada di Surabaya, cabang Surabaya, saya menyampaikan bahwa pada tanggal 26 April 2026 kami dari Gereja El Shaddai tidak bergabung dengan Sinode GPDI yang ada di Pemanang Siantar. Kami menyatakan keluar, mengundurkan diri. Itu sudah untuk yang 2 kali. Yang pertama, saya di 2021 ditahan, tidak boleh keluar. Saya masih bertahan. Ternyata selama 10 tahun tidak ada tanggapan, tidak ada support dari sinode, dan saya hanya berjalan di tempat ibadat kata seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Semua kegiatan pelayanan, semua biaya dari saya semua. Bapak Ibu, jadi jangan heran, dunia sedang tidak baik-baik saja, apalagi dengan kondisi sekarang. Dan kabar baiknya, kita tidak dinaungi oleh sinode manapun, kita berdiri sendiri. Kita menyatakan sebagai El Shaddai of Church, di mana saya bersama tim memiliki ministry, yaitu independent ministry. Jadi Bapak Ibu, untuk yang minta dilayani pernikahan, kami belum bisa ikut melayani, dan juga tidak bisa untuk mendoakan kematian. Tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita positive thinking. Waktu zaman Yesus, apa Yesus memberkati orang nikah, mengeluarkan surat? Dan apakah ketika ada kedukaan, Yesus juga ikut mendoakan orang mati? Tidak. Yang ada Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit.
Yesus menjadi tamu di pernikahan Kanaan, merubah air menjadi anggur. Ya tak? Jangan jadi pusing. Itu hanya suatu legalitas. Legalitas kita bukan anak dunia, tetapi anak-anak surga. Amin. Dari sini saya menyatakan, sekali lagi saya tegaskan, Bapak Ibu sebagai jemaat El Shaddai of Church, jadi sekarang sudah tidak pakai nama GPDI lagi. Kita sudah hengkang, kita sudah keluar. Di sini saya sebagai gembala sidang dan istri gembala sebagai pembina kerohanian untuk kaum ibu dan kaum muda-mudi. Saya pembina dari seluruh jemaat. Nanti ada beberapa dari majelis yang membantu kami dalam untuk diakon. Kita mulai membentuk semalam. Semoga Bapak Ibu yang merasa tergerak bisa untuk menghubungi diakon. Tugas diakon mencari sponsorship yang akan membantu perjalanan pelayanan ibadah kita. Baik nanti itu untuk anak-anak jalanan, anak-anak panti asuhan, orang sakit, orang lapas, bantu doa. Oma, opa, bantu doa agar saya terus diberikan kesehatan, agar saya bisa terus melayani Tuhan. Maka dari jemaat-jemaat terkasih di dalam Tuhan, saya jarang ada di gereja. Saya hanya 30%. 70% saya itu pelayanan di luar. Selain itu saya juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk anak istri, untuk bayar listrik. Saya nggak mau. Tetapi ketika saya memberikan itu kepada orang GPDI yang ada di Pemanang Siantar, tidak ada tanggapan, dan satu lagi tanggapannya sangat mengejutkan. Saya mengatakan, puji Tuhan, saya bukan ingin mendapat pengakuan dari orang. Pelayanan saya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu, kami percaya kita berjalan dengan nama gereja baru, yaitu El Shaddai of Church. Tuhan benteng hidup kita. Pasti Tuhan sertai, pasti Tuhan campur tangan dalam masalah ini. Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan apa yang selama ini Tuhan sudah tolong dalam hidup kita. Apakah kita masih meragukan kesetiaan Tuhan, pertolongan Tuhan selama ini? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dalam lagu tadi, setiap kata demi kata kita renungkan. Kita memiliki Allah sebagai benteng hidup kita. Namun kita jangan pernah lupa, kalau iman kita juga harus tumbuh. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada hari ini anak-anak-Mu yang datang di tempat ini, kami rindu untuk dekat dengan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan benteng hidup kami. Engkau yang selalu menyelamatkan kami, Engkau yang selalu menjagai kami. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang lemah, Engkau
melihat anak-anakku yang sedang putus asa, hilang harapan. Berikan mereka kekuatan pada hari ini. Kesembuhan ilahi, kesembuhan melalui bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang melindungi kami Tuhan. Dan dalam menghadapi situasi yang tidak menentu seperti itu, kami tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Walaupun badai tofan terus menghadap kami percaya hanya Tuhan dan hidup Kau yang menopang hidup Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita harus renungkan, kita bawa dalam doa apa yang menjadi kerinduan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan gereja kami yang baru ganti nama menjadi El Shaddai of Church. Kami yakin ketika kami mulai dari nol, Tuhan beserta kita. El Shaddai of Church artinya adalah Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita. Bapak Ibu bosan khawatir. Nah, kita yakin kita berjalan di on track yang benar. Asal kita tidak menyimak ke kanan dan kiri. Masih pada jemaat yang masih setia, baik onsite maupun online. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita kembali bersikap doa untuk tutup ibadah kita. Tiba saatnya kita untuk doa syafaat, doakan bangsa dan dunia ini tuh, saudara kasih. Kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia keluar dari permasalahan krisis global, dan semoga dunia ini akan menjadi baik-baik aja, peperangan dihentikan. Namun Tuhan, jika ini semua seizin Kau, dan ini adalah bagian rencana dari Engkau Tuhan, segeralah datang. Kami anak-anak-Mu sudah siap. Apapun yang terjadi, kami sudah siap Tuhan. Bapa, Kau berkati bangsa Indonesia. Kau pakai, Kau urapi presiden, wakil presiden, dan staf para menteri sampai pada terbawah bupati, wali kota, dan juga lurah RT. Kiranya Tuhan Kau berikan tanggung jawab besar pada mereka. Pakai mereka sehingga mereka menjadi
pembawa amanat dari Engkau Tuhan, dan urapi mereka Tuhan. Jika yang kurang berkenan di hadapan-Mu, Engkau enyahkan satu persatu, Engkau tumbangkan satu persatu Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan jemaat-jemaat kami yang baik onsite maupun online. Kiranya Tuhan, tangan-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini, baik di YouTube maupun di Facebook. Bapak, kiranya Engkau sertai kami, Kau lindungi kami, Kau memberkati setiap aktivitas kami. Kau melihat anak-Mu yang sedang tergeletak sakit, entah sakit jantung sampai masuk angin ataupun apapun Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sembuhkan melalui firman Tuhan. Melalui firman-Mu orang yang sakit akan menjadi sembuh. Dan Kau melihat tangan-tangan anak-Mu yang mulai terangkat, yang mulai hilang pengharapan dan putus asa. Kau berikan pengharapan yang baru. Kau pakai mereka, Kau ubahkan hidup mereka Tuhan jadi yang baru. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita mengakhiri ibadah kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan kudus bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan bersama malaikat yang kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati usahamu, diberkati keluar masukmu, diberkati anak cucumu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati kita senantiasa sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, pada saat ini ibadah telah selesai. Kiranya minggu depan di minggu pertama bulan Juni kita sudah tidak memakai nama GPDI lagi. Kita mulai memakai El Shaddai of Church. Jadi kita mulai berdiri sendiri. Selama 10 tahun kita sudah berjuang bersama dalam pelayanan. Kita tetap jalankan jalan benar meskipun kita udah ganti nama. Nama El Shaddai tidak kami buang, tetapi GPDI yang kami buang. Terima kasih. Kiranya firman yang memberikan arti semangat pada kita bisa di-share-kan kepada saudara-saudara kita, dan kita percaya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.